Awalnya cuma mau belajar naik sepeda. Tapi siapa sangka, perjuangan ondel-ondel kecil ini bikin semua orang merinding bangga. Dari jatuh berulang kali, nangis, sampai hampir menyerah. Tapi akhirnya dia berhasil berdiri di podium juara. Ini bukan cuma soal sepeda, tapi tentang semangat, keberanian, dan perjuangan anak kecil yang gak pernah menyerah. Yuk, tonton kisah inspiratif dan menggemaskan dari ondel-ondel kecil yang penuh warna ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat ya. Selamat datang kembali di channel penuh kisah lucu, unik, dan menyentuh hati. Di sini, kita nggak cuma nonton, tapi juga belajar bareng dari kisah-kisah sederhana yang penuh makna. Makasih banget udah klik video ini, karena kali ini ceritanya bener-bener bikin kita senyum, terharu, sekaligus kagum. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dulu ya, biar kita tahu kalau kalian suka sama konten kayak gini. Terus, tulis komentar di bawah kalau kalian pernah punya pengalaman belajar sesuatu yang awalnya susah banget, tapi akhirnya bisa. Dan pastinya, subscribe juga dong, karena masih banyak cerita seru dan menginspirasi yang bakal kita bagikan di channel ini. Yuk, jadi bagian dari keluarga seru ini. Oh iya, seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan tulis sholawat dan juga asal daerah kalian. Biar makin berkah dan kita bisa saling kenal satu sama lain. Dari manapun kalian nonton, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, bahkan dari luar negeri, kita semua bersatu di sini, menyebarkan semangat positif lewat kisah sederhana ini. Sholawat bareng yuk, teman-teman. Bunga Sakura. Di sebuah kampung kecil yang penuh warna-warni kehidupan, tinggallah seorang anak kecil yang dikenal semua orang dengan sebutan ondel-ondel kecil. Wajahnya selalu ceria, pakaiannya khas seperti boneka ondel-ondel, lengkap dengan topeng kecil dan baju merah terang yang lucu. Ondel-ondel kecil merupakan simbol kegembiraan dan keceriaan bagi seluruh kampung. Namun hari itu, wajah cerianya tampak berbeda. Dia terlihat murung. Di depan rumahnya, berdiri sebuah sepeda kecil dengan roda dua berwarna biru, yang baru saja dibelikan oleh ayahnya. "Ayo, coba naik, nak," kata ayahnya dengan semangat. Namun, ondel-ondel kecil hanya berdiri diam. Tangan kecilnya gemetar saat memegang setang sepeda. Kakinya ragu untuk mengayuh. Beberapa anak tetangga sudah pandai naik sepeda, tapi dia masih takut. "Nanti jatuh," bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Hari-hari sebelumnya, dia selalu melihat teman-temannya berlari dengan riang, bermain bola atau berkeliling kampung mengendarai sepeda. Semua tampak begitu mudah bagi mereka, dan ondel-ondel kecil selalu merasa ada yang kurang. Setiap kali melihat mereka melaju dengan bebas, hatinya terasa gelisah, seolah ada sesuatu yang belum dia raih. Namun, hari itu, rasa takut menguasainya. Dia takut gagal, takut terluka, dan yang lebih menakutkan, takut menjadi bahan tertawaan. Dengan wajah yang tertunduk, dia merasa dirinya berbeda, merasa kecil. Akhirnya, setelah bujukan panjang dari ayahnya, ondel-ondel kecil mencoba. Namun, beberapa detik setelah mencoba naik, tubuh kecilnya oleng ke kiri dan jatuh. Plak, aduh, tangisnya pecah. Tangannya lecet, lututnya memar. Tapi bukan rasa sakit yang membuat dia menangis, melainkan rasa malu dan kecewa. Anak-anak yang menonton ikut tertawa kecil, bukan mengejek, tapi karena mereka tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Mereka tidak tahu betapa dalam perasaan ondel-ondel kecil yang sedang terluka. Ibunya langsung menghampiri, memeluk, dan berkata dengan lembut, "Namanya juga belajar. Nggak apa-apa jatuh." Namun, kata-kata itu tak mampu menghapus rasa malu yang semakin dalam. Hari itu, ondel-ondel kecil tak mau mencoba lagi. Dia masuk ke kamar, menutup pintu, dan diam sampai malam. Keesokan harinya, sepeda biru itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi kini debu mulai menempel di sadelnya. Teman-teman datang mengajaknya bermain, namun dia menolak dengan alasan yang sederhana. "Aku nggak bisa," jawabnya singkat, namun dalam hatinya, ada perasaan mengganjal. Dia melihat dari jendela, bagaimana teman-temannya tertawa ceria saat naik sepeda beramai-ramai, balapan kecil-kecilan di jalan kampung. Matanya berkaca-kaca. Dia ingin seperti mereka,
Tetapi rasa takut dan trauma masih terlalu besar untuk diatasi. Ia merasa ada tembok tebal di dalam dirinya yang menghalangi keinginan itu. Suatu hari, ada seorang teman yang datang membawa cerita. Namanya Dodi, teman satu kampung yang terkenal paling jago naik sepeda. Dodi tahu betul kalau ondel-ondel kecil takut naik sepeda, jadi dia datang dengan niat baik. Aku juga dulu jatuh terus. Loh, kata Dodi sambil duduk di tangga rumah ondel-ondel kecil. Mereka ngobrol lama. Dodi bercerita bagaimana dia pernah terjungkal sampai celananya sobek. Tetapi tetap semangat, bahkan lebih semangat dari sebelumnya. Cerita itu membuat ondel-ondel kecil perlahan tersenyum, meskipun rasa takut masih menggelayuti hatinya. Dodi terus memberi semangat, menyemangati ondel-ondel kecil agar tidak menyerah. Yang penting kamu coba lagi, kamu pasti bisa. Jatuh itu biasa kok, yang penting gak berhenti, katanya sambil tersenyum lebar. Di malam harinya, setelah mendengar cerita Dodi, ondel-ondel kecil mulai mengambil sepeda itu, mengelap sadel, memeriksa bannya, dan mulai merasa penasaran untuk mencoba lagi. Tapi kali ini, dia memilih jalanan sepi di belakang rumah untuk latihan. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang berbisik lembut. Dalam kesendirian itu, dia merasa lebih tenang. Senyap, tidak ada yang menonton. Hanya dia dan sepeda biru kesayangannya. Hari-hari berikutnya, dimulailah perjuangan kecil yang tidak diketahui banyak orang. Ondel-ondel kecil mulai latihan setiap sore. Awalnya, dia menggunakan roda bantu, namun perlahan dia mulai melepas satu roda. Setiap jatuh, dia bangun lagi. Meskipun tangannya penuh luka kecil, lututnya biru, dan rasa sakit datang seiring dengan setiap kegagalan. Namun senyum mulai kembali ke wajahnya. Ketika dia berhasil mengayuh lebih jauh dari sebelumnya, dia merasa seperti terbang. Ada rasa bangga yang tumbuh dalam hatinya. Kadang Dodi datang menemani, memberi semangat dari jauh. Kadang dia latihan sendiri, sambil menirukan gaya teman-temannya yang sudah jago. Latihan itu menjadi rutinitas. Bahkan kadang-kadang saat dia berhasil mengayuh sepeda dengan lancar, dia berteriak keras, "Aku bisa! Aku bisa!" Sampai ayam dan kucing kampung ikut lari ketakutan karena suaranya yang keras. Setiap kali terjatuh, ondel-ondel kecil tak merasa kesal. Malah dia tertawa kecil dan berkata pada dirinya sendiri, "Lain kali pasti bisa." Namun, latihan itu tak selalu mudah. Ada hari-hari di mana ondel-ondel kecil merasa lelah, hampir menyerah. Kadang ia berpikir, kenapa semua orang bisa, sementara aku tidak? Tetapi di setiap malamnya, sebelum tidur, dia mengingat kata-kata Dodi yang selalu memotivasinya, "Jatuh itu bukan akhir, yang penting kamu bangkit dan coba lagi." Kata-kata itu menjadi semangat yang tak pernah padam. Meskipun terkadang ia merasa terpuruk, ondel-ondel kecil selalu bangkit kembali, mencoba lebih keras, lebih giat, dan lebih berani. Hingga suatu sore, saat matahari mulai turun dan langit berwarna jingga, dia berhasil mengayuh sepeda tanpa jatuh sedikit pun. Orang tuanya yang melihat dari jendela langsung bertepuk tangan. "Wah, hebat!" seru ibunya dengan penuh kebanggaan. Air mata bahagia mengalir di wajah kecil itu. Dia berputar-putar di halaman sambil tertawa riang. Semua luka dan tangis sebelumnya seperti terbayar lunas dengan momen itu. Namun, perjalanan ondel-ondel kecil belum selesai. Karena tak lama setelah itu, datang kabar bahwa akan ada lomba sepeda anak-anak di kampung saat perayaan 17-an. Dan ondel-ondel kecil merasa, inilah saatnya untuk membuktikan dirinya. Hari perlombaan pun tiba. Jalan kampung dihias meriah dengan bendera merah putih dan balon warna-warni. Anak-anak bersiap dengan sepeda hias mereka, lengkap dengan pita, bunga, dan lampu-lampu kecil. Ondel-ondel kecil datang dengan sepeda biru kesayangannya, dihias sederhana tapi rapi. Wajahnya terlihat gugup, tapi senyumnya tetap manis. Di belakang, ada ayah dan ibunya yang terus memberi semangat. "Yang penting semangat, bukan menang," kata ayahnya sambil menepuk pundaknya. Dodi juga datang, memakai helm lucu dan menyemangati, "Kamu pasti bisa." Lomba dimulai. Anak-anak berbaris di garis start, dan ketika peluit ditiup, semua melesat maju. Ondel-ondel kecil sempat tertinggal di awal, tapi dia tidak menyerah. Dia terus mengayuh sepeda dengan penuh semangat, meskipun napasnya terasa berat. Di sepanjang jalan, warga kampung bersorak-sorai, memberi semangat.
Setiap belokan dia lewati dengan hati-hati, dan perlahan-lahan, dia mulai menyusul satu persatu peserta lainnya. Detik demi detik terasa menegangkan. Di tikungan terakhir, dia menyusul Dodi, dan akhirnya dia melintasi garis finish dengan senyum lebar dan nafas terengah-engah. Semua orang bersorak. Ondel-ondel kecil juara pertama. Dia berdiri di podium dengan sepeda di sampingnya, menerima piala kecil dari ketua RT. Mata ibunya berkaca-kaca. Ayahnya bangga. Teman-temannya ikut bersorak. Dan dia hanya tersenyum, memeluk pialanya, dan berkata, ternyata jatuh nggak apa-apa, asal jangan berhenti. Hari itu jadi hari yang tak terlupakan di kampung itu. Semua orang belajar bahwa keberanian, semangat, dan usaha bisa mengubah siapa saja, termasuk ondel-ondel kecil yang dulu takut naik sepeda, kini jadi juara. Tak hanya itu, keberhasilan ondel-ondel kecil memberi semangat baru bagi anak-anak kampung lainnya. Mereka belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit, belajar, dan menjadi lebih baik. Dan mulai hari itu, sepeda biru kesayangan ondel-ondel kecil menjadi simbol dari keberanian, usaha, dan kegigihan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh kampung yang ikut merayakan momen indah itu. Kini, setiap kali ada anak yang takut mencoba sesuatu yang baru, mereka akan ingat pada ondel-ondel kecil yang dulu takut, tapi akhirnya menjadi juara. Bukan hanya di kampung itu, namun cerita ondel-ondel kecil menginspirasi banyak orang untuk berani menghadapi tantangan. Setiap orang yang mengenalnya akan selalu ingat bahwa keberhasilan bukan datang dengan mudah, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan perjuangan. Ondel-ondel kecil kini bukan lagi hanya simbol ondel-ondel yang lucu, tetapi juga simbol dari semangat yang tak kenal lelah. Dan begitulah, di sebuah kampung kecil, di bawah langit yang cerah dan padi yang mulai menguning, cerita tentang ondel-ondel kecil yang dulu takut naik sepeda, kini menjadi legenda yang selalu dikenang dan diingat oleh semua orang. Hingga suatu hari, anak-anak yang sekarang masih kecil, akan menceritakan kisah ini kepada generasi berikutnya, tentang keberanian yang tumbuh dari kegagalan, dan semangat yang tak pernah padam meskipun dunia terasa menantang. Seperti sepeda biru itu, perjalanan hidup pun akan terus berputar, dan kita semua akan terus belajar untuk tidak berhenti. Nah teman-teman, itulah kisah inspiratif dan menggemaskan dari ondel-ondel kecil yang gak pernah menyerah. Dari gak bisa, jatuh, nangis, sampai akhirnya jadi juara sepeda. Yuk kita tiru semangatnya. Jangan pernah takut mencoba hal baru, meskipun awalnya gagal. Karena seperti kata ondel-ondel kecil, jatuh itu biasa, yang penting jangan berhenti. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tulis juga pengalaman kalian waktu belajar naik sepeda, pasti seru banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendara sepeda, 2 kilauan.